Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa hulukihi bi ashrafil khususiyah alladhi jama'a Allahu lahu ilmi dhahir wal batin bil ulumi rabbaniyah wal hasanatil qur'aniyah. Al habibil alil qadril adimil jah walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadratis sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Hadratil muhtaram Ki Saidi wa akhina al-habib Umar Mutahhar dan beberapa kiai-kiai atau para masyayikh wal habaib. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi ta'zim ikhtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Indramayu, Bapak Pejabat Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dari anggota DPRD, Ketua DPRD, Majelis Ulama, Menteri Agama, Kementerian Agama atau Depak dahulu, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, pimpinan-pimpinan dari ormas Islam khususnya, dan yang saya hormati saudara-saudaraku, anak-anakku, Banser, GP Ansor, yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa Karanganyar atau Karangmalang seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Khol Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya, dan yang saya banggakan Al-Habib Umar Al-Idrus, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat satu hadis, walaupun ini hadis khususnya untuk ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini tidak memisahkan peranan-peranan ulama yang selalu bergandeng tangan dengan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya tersebut, kullu nasabin wasababin yang qati'u ila yaumil qiyamah. Hadis ini sebelumnya banyak riwayat dan banyak cerita. Mengapa keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
diambil dari putrinya, tidak diambil dari putra. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Karena dunia Arab sebelum baginda Nabi SAW dilahirkan, muta'assibina bi auladihim, orang yang sangat fanatik terhadap putra lelakinya, sampai gengsinya kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup, padahal bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi karena gengsi lebih tinggi daripada kasih sayangnya terhadap anak, walaupun mengucurkan air mata, ya dengan penuh keterpaksaan mengubur anak perempuannya. Tapi kalau mempunyai anak lelaki, waduh, hari raya boleh dikatakan lebih kegembiraannya. Sampai pada waktu zaman Rasulullah lahir, dewasa, ba'dal bi'tsah dan sebagainya, diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Beliau mempunyai anak Ibrahim, meninggal masih kanak-kanak. Qasim, Abdullah atau Tahir, Thayyib juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga terlontarlah dari mulut-mulut jahiliyah pada waktu itu menuding atau mengatakan kepada Rasulullah, beliau adalah seorang abtar. Dari itu turunlah ayat, turunlah surat, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna syani'aka huwal. Maksudnya orang yang mengatakan abtar itu dia sendirilah yang abtar. Yang menjawab langsung Allah Ta'ala. Yang memberikan keputusan siapa? Langsung Allah Ta'ala. Yang mengecap mereka abtar langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah yang abtar. Lalu Rasulullah bersabda, saya teruskan hadis tadi, setiap nasab selain dari aku dan sebab dari aku putus, terkecuali yang dari aku, an-nasab maupun sabab. Saya tidak akan menerangkan nasab, ini sudah jelas. Tapi sabab atau hasad. Sabab di sini adalah pertama dari baginda Nabi SAW, sahabat yang mengambil dari baginda Nabi, dari sahabat diambil oleh tabi'in, sampai kepada tabi'in mempunyai asanid, silsilah atau sanad silsilatud dahab, silsilah bagikan emas atau berlian dari tabi'in sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kok mengambil torekot dari torekot Alawiyah. Tarekat Alawiyah ini terpencar tidak di kalangan Sadatina Alawiyin saja. Orang kalau membaca tarekat Alawiyah taunya ratib. Itu tarekat Amiyah.
Tapi Thariqatul Alawiyah yang khususiyah tetap ada BA-nya. Ada zikirnya dan cara zikirnya ada sebagaimana thariqat-thariqat yang lain. Nah, di Indonesia ini Al-Mursyid Mursyidul Kamil khususnya di Indramayu ini cukup banyak. Di antaranya Al-Habib Umar bin Toha sendiri, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf di Sabrang Kulon atau Sindang, Al-Habib Yusuf bin Ahmad bin Syekh Penganjang, dan ada juga ayahnya seorang ulama besar bangsanya Al-Idrus yang dimakamkan tidak jauh dari makam Al-Habib Ahmad bin Alwil Kaf, Gubah yang satu, Habib Abdul Qadir kalau tidak salah namanya, Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqaf, cucunya yang terkenal di Batu Pahat, Al-Habib Ali bin Ja'far, itu turunan Indramayu. Setelah itu disusul generasi mudanya Al-Habib Hussein Al-Idrus. Tidak terlepas an-nasab pun, as-sabab pun, selain daripada an-nasab. Pertama kali mursyid yang luar biasa dalam Thariqah Naqsyabandiyah namanya Syekh Sam'un yang dimakamkan di Dodok, di Dadap, daerah Karangampel. Beliau mursyid Naqsyabandi dan Syatariyah. Putra beliau sangat terkenal dan banyak melahirkan tokoh ulama di Indramayu, bahkan tidak cukup di Indramayu saja, sampai ke Pekalongan dan Lirboyo. Mutiara-mutiara yang luar biasa. Siapa beliau? Kiai Syakir bin Kiai Sam'un, termasuk Kiai Syakir itu juga guru Al-Habib Umar bin Toha, gurunya beliau. Keturunan Ki Syakir, putri satu dinikah dengan Raden Broto kalau tidak salah, mengeluarkan anak Ki Abdul Aziz. Ki Abdul Aziz punya anak Ki Abdul Majid, Ki Abdul Majid punya anak Kiai Ali, jadi menantu Kiai Said Gedongan. Itulah ayah Ki Mahrus Lirboyo. Jadi dari Dadap ke Indramayu, Lirboyo. Ada lagi namanya Kiai Hasan Qudsi, seorang ulama besar asli dari Banten. Kiai Hasan Qudsi ayah daripada Nyai Marinah, istri daripada Habib Umar, ibu Habib Hashim bin Yahya Pekalongan, mempunyai adik lelaki nama Kiai Yusuf yang di Wat Bogor, makamnya dekat Balongan. Beliau mempunyai anak mursyid Thariqah Qadiriyah namanya Kiai Agus, terkenal desanya Kiai Agus Kenayagan. Alhamdulillah ini cucunya Kiai Agus juga kumpul di sini. Ini diantaranya. Jadi Kiai Agus sama Habib Hashim sepupu, bukan orang lain. Dan banyak lagi jalur sabab. Nah, ulama-ulama di Indonesia rata-rata mutaqaddimin as-salihin tidak pernah lepas mempunyai jalur sabab, genah, jelas siapa guru-gurunya. Tidak
Tidak cukup dari itu, dari sabab mempunyai jalur musafahah. Artinya jalur musafahah wan nador. Si fulan pernah menjumpai sayyid siapa atau kiai siapa, Kiai Bajuri umpamanya, itu guru saya, alimul allamah Mbah Kiai Bajuri Sudi Mampir Al-Mukashif. Saya bisa berjabatan tangan dengan Mbah Kiai Bajuri. Saya tidak menjumpai gurunya Kiai Bajuri, tapi karena saya melihat Kiai Bajuri yang pernah melihat wajahnya gurunya Kiai Bajuri. Dan gurunya melihat wajahnya, sampai melihat wajahnya baginda Nabi, sampai melihat wajahnya para sahabat. Dari para sahabat, ulama sahabat baru melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nador. Begitu pula orang yang pernah musafahah, mengambil asanid musafahah. Orang ini pernah salaman dengan gurunya, gurunya ini yang pernah musafahah berjabat tangan dengan gurunya, sampai dari ini musafahah, tidak asal salaman, tapi salaman yang khusus mempunyai sanad dari guru tersebut sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas guru-gurunya jelas. Muttafaqun ilaih, di kalangan para jamaahirul ulama mengakui kealimannya, kealamahannya, mufasirnya, muhaditsnya. Tidak asal pinter ngomong, apal hadits 10, paling ayat berapa sudah nyalahkan orang ke sana ke sini. Dan muamalahnya luar biasa para beliau itu. Maka tadi diterangkan di dalam tasfiyatul qulub, karena ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang menyebabkan tatmain itu apa? Karena zikir itu termasuk tasfiyah, membersihkan hati. Jadi yang namanya mencuci musim sekarang ini seperti tadi diterangkan, dari mulai cuci tangan mau wudhu sampai cuci tangan mau makan, diatur luar biasa. Habis makan pun juga ada cuci mulut. Tapi yang paling istimewa setelah cuci mulut, pakai pisang atau pakai apel dan sebagainya, mari setelah cuci mulut kita barengi dengan cuci mulut dengan bertasbih, cuci mulut dengan berzikir, cuci mulut dengan bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuci mulut tangan saja, kita pakai cuci tangan pakai dan cuci mulut saja, tapi cuci mulut pun dari dahulu sudah diatur oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Dari cuci mulut ini buahnya cuci qulub, tasfiyah. Kalau tasfiyah ini hati ini sudah biasa kita cuci, saben harinya, pengganti alat mencucinya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Luar biasa kalau bisa. Kelihatannya mudah. Kalau sudah bisa mencuci hati, kayak beri contoh saja, kalau orang setiap hari perlu mandi, jelas ada alatnya. Air, cuci muka, air. Kalau tidak ada, tayamum. Nah, yang sekarang alat cuci hati itu apa? Soalnya tempatnya di dalam.
bukan di luar. Nah, kita ganti hiasan hati yang tadinya hiasan kibir, takabur, sombong dan lain sebagainya. Kita ganti hiasan itu dengan hiasan bidzikrillahi la ilaha illallah. Itu menjadi pengganti hiasan. Bila mana cahaya kalimah la ilaha illallah itu terpancar, akan terpancarlah matanya binuri la ilaha illallah. Bila mana terpancar di hatinya kalimah la ilaha illallah, akan terpancarlah telinganya binuri la ilaha illallah. Bila mana sudah terpancar hatinya dengan la ilaha illallah, lisannya pun akan terpancar ya talakla binuri la ilaha illallah. Inilah. Nah, para beliau dalam hal tersebut tidak semudah itu punya guru. Dalam zikir itu punya guru tidak sembarangan. Dan punya sanad. Sebab di sini disebut ilmu wusul, ilmu tarekah. Ilmu tarekah itu bukan dikadek tidak mempan. Digolok tidak mempan, itu tarekah. Bisa ngobatin orang tarekah. Bisa hiber, bisa mabur, itu disebut tarekah. Bisa jalan di atas air, tarekah. Bukan itu tarekah. Yang dimaksud di sini tarekotul wusul, talian yang erat, sambungan dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sedetik pun kita dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melalui para pewarisnya, sehingga kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan tangan kita tergantung kita juga. Ini satu contoh yang kecil. Apa di antaranya? Kalau kita sudah kebiasaan pakai baju tangan kanan dulu, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama-lama mempunyai gerak refleks tangan kanan dahulu. Melepas tangan kiri, pakai celana pun sama, kanan lepas kiri. Karena sudah refleks otomatis. Lisan sama. Kalau lisan ini sudah dibiasakan yang baik, subhanallah, selain daripada itu kata-kata yang baik. Tidak mau mengotori lisan kita dengan omongan-omongan yang jelek. Akan terlatih. Biasanya ngucap subhanallah. Subhanallah. Contoh yang gampang. Kita tidak pakai sandal, kebetulan ada orang buang puntung rokok seenaknya masih menyala. Kita nginjak panas kayak apa? Karena lisannya bisa mengucapkan subhanallah, begitu kena puntung rokok yang panas, subhanallah. Yang biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang biasa memelihara kaki empat, ya yang keluar ya kaki empat. Itu refleks. Yang paling berbahaya kalau kaki empat ini dibawa ketika sakaratul maut. Karena pedih dan sakitnya rasanya ketika sakaratul maut, kebiasaannya kaki empat, ya kaki empat yang keluar. Yang dibilangin kaki empat, tidak tahu malaikat nyabutnya tambah temenanan. Kalau perlu dibrodot sisanya. Kita dibimbing oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan tatma'inul qulub, supaya kalau tatma'inul qulub meningkatkan martabatut tauhid. Kalau sudah mencapai tingkat tatma'inul qulub, melihat selain Allah adalah makhluk, la naf'an wala dharra, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat karena makhluk. Lah itu. Hatinya kembali kepada Allah, tidak mempunyai rasa kekhawatiran,
Justru adanya kekhawatiran untuk memohon kepada Allah. Kalau manusia tidak diberi rasa khawatir, menggampangkan minta kepada Allah. Karena diberi khawatir, memohon. Itulah hikmah daripada khawatir. Tapi tetap dalam pandangan tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa corona adalah bukan Tuhan. Corona adalah makhluk. Corona bukan sesuatu yang menakutkan. Justru yang lebih menakutkan, yang mentakdirkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya corona bukan menjadi alat pelentur untuk ekonomi kita menjadi lemah, pertanian kita menjadi lemah. Silahkan corona tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan, pertanian tetap berjalan, sehingga tidak menjadi bangsa yang mundur. Harusnya begitu, kayak corona kayak ngadepin harimau. Takut betul, kenapa? Lo ini tauhid kita kemana? Ayo kita meraih tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Supaya kita menghadapi corona, kita tetap pakai peraturan, tapi tetap kita tawakal dan yakin diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona, corona, sira jalan dewek bae. Tapi aja ganggu kita. Sira pada bari kita, makhluk sira kok. Ekonomi jalan, pertanian jalan, ekonomi kerakyatan jalan, UKM jalan. Orang yang akan memanfaatkan corona supaya Indonesia ini jatuh, Indonesia ini terpuruk ekonominya, kita balik dengan ekonomi Indonesia akan lebih maju. Setuju? Benar, dilakoni. Aja setuju gampang. Kita sampai doer ngomongnya, aduh. Jadi tenang. Sebab Habib Lutfi paling takut, khawatir sekali. Dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum ini khususnya yang sengaja menggoncangkan bangsa ini. Kalau sudah bangsa terpuruk keyakinannya, kalau bahasa keren nih jari sekian ku apa muni, imunnya ku turun. Imun dewek kayak apa aja kita beli weru dulu. Ya, apa kayak apa kono wujudnya ku alas beli weru. Mental kita. Lamun mental kita ku medun, ini maaf yang dari Pekalongan, ini asli bahasa Inggris ini. Tenang baik beli di dunia kita ini. Jadi kita ku lamun wuru kang kaya mengkonon atine ku tambah gede. Beli khawatir. Silahkan, karena kita mempunyai keyakinan apapun selain Allah adalah ikhtiar untuk menambah mendapat pahala, bukan ikhtiar untuk takut. Ya kan? Ya. Aja maning manusia. Jangan lagi manusia. Wit pelem bae ga. Anak amai. Pisang ya anak amai. Sampe atau capu ya tetap anak bae. Tapi tetap mengeluarkan pisang walaupun ada amah aja kalah bari wit gedang bae. Bagian anak amai godongnya pada rusak tetap bae. Jadi ekonomi tetap berjalan gedang bae wit pisangku bisa jaga ekonomi aja maning sira bari kita. Enak-enakan mengkonon bae gua digawe ribut bae. Apan kaya kian wedi apa maning sing wong duweni penyakit was-was ku. Lah. Iya, sampai tekan salate duduning penyakit bae was-was ku. Sampai tekan was-was tekan salat. Wudu wis ping 17. Usoli nembuh wae. Usolli fardol maghribi. Wis tinggal Allah mandek di sida maning usolli maning.
balik maning usolli maning Allah beli sida maning sing ngadeg wis pegel soft wis ngenteni sing paling enak ngadeg sini pojok dewek bari landakan tembok kanan sing mburi gaya wis deleng nabe kene lamun punjul sing ping telu mundur tak tarik bae imam kon mundur muni sepisan bae bisa temenan dinteni ku ping telu beli bisa tetep gagal mani dijawil Kang mundur soli beli tekan-tekan minggu beli ning mburi ya deleng kita ku sepisan ku dadi deleng ngonon kowe kuwi sof Allahu Akbar sing mburi nyemplung ya kiyen ku imam takbir kabeh Allah tenang beli maca Fatihah malah biluk ngandel beli ku sira sepisan kita ku dadi lho yakin wong was kliwat mani ya nana maning beng konon gila. Jadi kalau orang was-was itu ya begitu itu kalau kita pelihara. Tapi kalau orang mempunyai tatma'innul qulub akan terhindar dari was-was dan sebagainya. Maka dengan adanya hal tersebut untuk membangun mental kita akan menjadi mental yang baik. Contohnya sing di kholi. Kalau yang di kholi ini umurnya cukup panjang, beliau bukan sekadar ulama saja, beliau adalah seorang ekonom, seorang petani yang berhasil. Setelah beliau belajar di Hadramaut, di Tarim, beliau sempat keliling ke 88 negara sumber-sumber ilmu dan mendapat ijazah dari guru-gurunya yang sangat sempurna. Ketika beliau di Mekah menjumpai guru muhadits Syekh Muhammad Said Sambal, itu termasuk guru beliau yang mengarang kitab Sanad Sambuliyah. Dan ketika beliau di Mekah, guru beliau Said Ahmad Zaini Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh ulama di Haramain. Ketika beliau di Hadramaut, beliau juga jumpai 7 orang yang namanya Abdullah semuanya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sahibul Baqarah, Al-Habib Abdullah bin Bubakar Maula Butaiha, dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Ini maha guru pada waktu itu, termasuk guru-guru beliau pada waktu di Hadramiyah, dan tidak mengambil dari beliau saja, guru-guru banyak beliau, sangat banyak. Beliau sampai masuk ke Al-Azharus Syarif dan sumber-sumber ilmu yang akhirnya beliau pulang mampir dulu, berdakwah dulu di Pulau Manipah, Ambon. Beliau di sana bersama Al-Habib Ibrahim Ba'bud dan Al-Habib Abdurrahman Al-Hamid sempat mendirikan satu masjid yang diberi nama Nur Selange di daerah Manipah. Beliau melanjutkan terus perjalanannya sampai di Cirebon karena beliau dilahirkan di Palimanan. Terus beliau membangun Cirebon, tinggal di daerah Sindang Laut, mendirikan pondok pesantren pertama di daerah Tuk, yang melahirkan beberapa murid-murid tokoh-tokoh yang luar biasa dari para habaib maupun para ulama.
Di antara murid terkecil beliau yang ikut beliau 10 tahun, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dikenal Habib Husain Berani bin Syah Abu Bakar. Itu murid beliau. Termasuk lagi murid yang tua-tua, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Khauli di Surabaya, juga termasuk menantu beliau. Di samping satu sisi beliau seorang dakwah, beliau juga seorang ahli ekonom. Beliau mampu menguasai dunia perkayunan dari Kalimantan, semua di tangan beliau. Sehingga Belanda tidak bisa menekan pada waktu itu dalam bidang perkayunan karena di tangan Al-Habib Umar bin Toha. Sehingga bisa membangun, membelikan tanah-tanah dan lain sebagainya. Dan memikirkan kesejahteraan setiap dunia pesantren, Habib Umar tidak tinggal diam. Beliau yang demikian itu tidak lain meniru riwayat Wali Sembilan. Wali Sembilan ini masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian. Wali Sembilan masuk ke Indonesia orang-orang intelektual, ekonom, ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, ahli obat-obatan, masuk di zaman yang di Majapahit, yang di Pejajaran. Langsung beliau menggunakan dalam dunia perekonomian sehingga memasukkan income di setiap daerah yang beliau tinggali, yang akhirnya beliau mendapatkan kesempatan dengan sektor ekonomi, pertanian, dengan dakwah yang luar biasa. Itulah diantara keberhasilan-keberhasilan dari Wali Sembilan. Sampai sekarang pun sering saya ceritakan, tidak usah jauh-jauh, Wali Sembilan, Sunan Gunung Jati, mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Kebinekaan di situ sudah tumbuh, disponsori oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh yang ziarah untuk muslim, yang separuh non muslim, dengan hak-haknya masing-masing. Luar biasa. 440 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi masih mempersatukan umat, masih membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan lingkungan. Itulah Syarif Hidayatullah, satu contoh. Tidak usah kita mencontohkan yang 8 wali, terlalu jauh. Kalau kita ke Gunung Jati dekat. Makanya ketika kita ziarah ke Wali Sembilan, ya ditanya, Beb, istimewanya ziarah Wali Sembilan apa? Ya kalau saya malu, Beb, undak karomahnya terlalu tinggi. Kita cukup malu kepada Allah dengan sebab Maulana Syarif Hidayatullah, orang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah kita-kita ini pantasnya meniru, bisa menjadi tokoh pemersatu, bisa menjadi umat, perekat umat, membuat lem, mampu mengantisipasi bagaimana Indonesia ini yang strategis, subur dan sebagainya. Bagian orang urusan 50 pira negara jari wisnya karena Indonesia tetap kaya. Lama-lama mereka yang butuh sama kita. Jangan kecil hati, tunjukkan I am Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Primen gini, setuju beli nih? Cangkemnya boy. Mestinya kita harus bangga menjadi bangsa Indo, harus begitu. Tunjukkan kita mampu. Si ngincerku banyak. Maka dari itu kita pandai-pandai harus bisa memberi kekuatan-kekuatan, menjajari, memperkuat lapisan-lapisan. Luar biasa kalau bisa. Habib Lutfi tidak bakal diam soal masalah urusan kebangsaan.
karena terkait sekali dengan perjuangan para ulama-ulama pendahulu. Jangan dikira masalah kebangsaan itu hanya sekarang, dari dulu pun sudah diterangkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin, tinggal kitanya baik. Coba berapa ulama-ulama kita yang ikut andil dalam perjuangan bangsa ini. Kita selalu ingin mengingatkan supaya menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang mudah dipecah belah. Sampai takon, Beb, bagaimana cara memajukan ekonomi Indonesia? Gampang. Kita balik. Apa yang ada kekayaan di negeri kita, kita banggakan. Zaman yang maning jambune Bangkok, lelene Bangkok, ayamnya Bangkok. Sing beli Bangkok apa bae? Ganti durene, duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia, ikan Indonesia, dan sebagainya Indonesia. Itu baru ekonomi Indonesia akan maju luar biasa, karena bangsa ini merasa menghargai, menghormati apa yang ada keluar dari bumi pertiwi. Mestinya kan harusnya begitu. Kalau mau nganggo barang sing luar negeri kaya nelangkan, padahal made in Indonesia kan ku. Levi's yang dikirim Singapura ku Bandung, Majalaya, Pekalongan, belek nang Singapura, balik mana ini kene Singapura. Mumet. Aduh. Lah inilah. Coba kalau kita merasa menghargai Handar Beni. Saya tidak merugikan orang lain sebelum menguntungkan bangsa sendiri, sebelum menguntungkan negara sendiri. Itu kan begitu. Itu ajaran para ulama. Coba sampai sekarang Wali 9 kuburannya rame. Itu petanda, isyarah untuk kita semuanya. Maka dari itu, dengan adanya hall dan sebagainya, supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Kalau sudah melupakan sejarah, ya jatakon setengah siji nih, jatawa-tawa. Nah, maka dari itu sekali lagi, adanya hall itu penting, sebab Indonesia ini banyak suri tauladan. Bagaimana supaya kita bisa meraih dzikrus shalihin, kata sabda Nabi, dzikrus shalihin tanzilu rahmah. Sebab sering banyak kita menceritakan riwayat hidup para sholihin, akan sebab turunnya rahmah. Nah, kita bisa mengambil suri tauladannya dari segi dakwah, bagaimana ulama-ulama dulu, dari segi perjuangan bagaimana ulama-ulama dulu dan tokoh-tokoh bangsa ini ikut andil besar untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Saya mau tanya, sudah mempunyai kontribusi apa? Mestinya malu kepada para beliau. Tapi kalau sudah tidak ada penghormatan, penghargaan terhadap para aulia, para ulama, para pejuang-pejuang pendahulu, sepi, langka, beli weruh, apa bangsanya yang ke depan ini jadinya? Kekuatan nasionalisme adalah orang yang mengerti sejarah, orang yang tidak melupakan sejarah. Kalau seorang anak mengerti berbakti kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya mendidik satu dengan agama, kedua kali orang tua selalu mendidik lu payah wong luru duit ki mengkenen, mencari sesuap nasi, secari kain dan sebagainya. Terkadang bagian wong tua loro wetenge kempong asal bocah warak. Itu perjuangan orang tua. Kita mangan enak kilingan anak, kita makan enak kilingan putu, tapi anak bari putu wis gede-gede duit-duit, durung tentu kilingan wong tua, durung tentu kilingan anak. Tapi kalau orang tua lain, apalagi kalau sudah gaji pas-pasan, wis kanggo bayar utang, ana sing durung kanggo bayar sekolah dan lain, mumet ben bengi puter keliling utekem dan lain sebagainya.
Nah, kalau anak-anak kita tahu yang demikian atas perjuangan para sesepuh kedua orang tua kita, kita pasti akan menjadi anak yang soleh. Tidak mungkin kita akan menjadi anak yang nakal. Rasanya malu kalau kita menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua. Pasti akan membangun keluarga itu kompak, kita itu rukun. Tapi coba kalau anak sifatnya masa bodoh terhadap orang tuanya, tidak tahu, taunya rumah mentereng, sudah punya kerjaan atau pabriknya besar dan lain sebagainya, tapi tidak pernah belajar kesusahan payahnya orang tua. Apa yang terjadi? Manja. Dan bangsa ini dibangun bukan oleh kemanjaan. Betul? Bangsa ini dibangun tidak atau bukan oleh kemanjaan. Itulah hebatnya. Maka dari itu kita tanya, kita lamun ziarah ning kubur ning wong tua loro, apa sing di pertama kali kita bertanya? Apa tahlil, apa doa? Biasanya ya doa, yasinan dan sebagainya. Bagus. Tapi coba kalau kita ziarah kedua orang tua, ngomong ning wong tua loro, "Mak, Pak, ngampura dongakaken mah suwunaken ning Allah taala. Muga kita ki sing dadi anak bisa nyenengaken wong tua loro bagian wis ning jero kubur. Jangan sampai kita dadi anak sing mengecewakan emak bari bapak. Emak telah kembali, bapak telah kembali, kita durung bisa nyenengaken mak, kita belum bisa nyenengaken pak." Anak yang tahu jasa orang tua. Dan semoga mak doakan kita keluarga kakak ngadi sing rukun, sing kompak. Ini yang tahu akan jasa orang tua. Tapi kalau tidak tahu jasa orang tua, justru disinilah akan dimanfaatkan bagaimana bangsa ini bisa dipecah belah. Karena apa? Melupakan sejarah. Disinilah pentingnya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Ada 10 November Hari Pahlawan. Untuk apa? Supaya kita selalu mengingat perjuangan kedua orang tua, perjuangan para pejuang-pejuang yang ikut andil besar menegakkan sangsaka merah putih. Kita pernah andil apa? Pernah andil apa kita? Tinggal ngatur wis sing bagus ngono, benceng-ceweng bae. La ilaha illallah. Nangis ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita yang telah meneteskan darahnya, bahkan jiwanya melayang untuk siapa? Demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi umat bangsa yang mengecewakan para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Ngomong tidak sih gampang baik. Kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah dipecah belah oleh hoax dan lain sebagainya. Semakin adanya macam-macam, semakin kita merapatkan jajaran kita, tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat dan akan memecah belah bangsa ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.